Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela terus meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka tidak menutup kemungkinan perang dengan Venezuela menyusul pengerahan kapal perang dan eskalasi operasi militer di kawasan Karibia. Dalam wawancara terbaru, Trump menyatakan bahwa Amerika tidak mengesampingkan kemungkinan konflik bersenjata dengan Venezuela dan akan melanjutkan tekanan terhadap rezim Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Amerika Serikat telah memblokade dan menyita kapal tanker minyak Venezuela di perairan internasional. Lalu seperti apa kisruh yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela? Simak ulasannya bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Tropo. Washington menegaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk menegakkan sanksi terhadap pengiriman minyak Venezuela yang dianggap membantu rezim narkoteror Maduro. Namun pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat melakukan pembajakan maritim dan pelanggaran hukum internasional. Pekan lalu, 2 jet tempur F-18 milik Amerika Serikat dilaporkan memasuki wilayah udara Venezuela pada hari Selasa 10 Desember dan berputar-putar selama sekitar 40 menit. Menurut laporan Miami Herald, pesawat-pesawat tersebut terbang dalam jarak sekitar 100 mil atau 161 km dari Maracaibo, kota terbesar kedua di Venezuela yang menjadi lokasi pangkalan udara Rafael Urdaneta, salah satu pangkalan udara militer utama di wilayah barat negara itu. Dua jet tempur F-18 milik Amerika Serikat dilaporkan memasuki wilayah udara Venezuela pada hari Selasa dan berputar-putar selama sekitar 40 menit. Menurut laporan Miami Herald, pesawat-pesawat tersebut terbang dalam jarak sekitar 100 mil atau 161 km dari Maracaibo, kota terbesar kedua di Venezuela yang menjadi lokasi pangkalan udara Rafael Urdaneta, salah satu pangkalan udara militer utama di wilayah barat negara itu. Data dari Flight Radar 24 yang berbasis di Swedia menunjukkan bahwa kedua jet tersebut terbang di atas ujung utara Danau Maracaibo, melintasi perairan Teluk Venezuela, serta berada di antara kota La Guajira di negara bagian Zulia dan Cora yang merupakan ibu kota negara bagian Falcon. Negara bagian Zulia diketahui sebagai wilayah penghasil minyak dan gas utama Venezuela, sementara Falcon memiliki beberapa kilang minyak terbesar di negara tersebut. Data Flight Radar 24 juga menunjukkan bahwa sebuah drone MQ-4C Triton milik Amerika Serikat terbang dekat pantai Venezuela pada hari yang sama, meskipun tidak terlihat memasuki wilayah udara negara tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil pada hari Selasa memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat itu menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi keamanan dan perdamaian kawasan.
Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez Gomez menyatakan bahwa aktivitas militer Amerika Serikat di sekitar wilayah Venezuela bukan dimaksudkan untuk memerangi perdagangan narkoba sebagaimana diklaim Washington, tetapi untuk menyerang dan menghancurkan Venezuela. Iran juga menyampaikan peringatan bahwa situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Selasa menegaskan kembali kesiapan negaranya untuk memberikan dukungan kepada Venezuela, sebagaimana dilaporkan Kementerian Luar Negeri Venezuela. Pezeshkian juga menyampaikan bahwa provokasi Amerika Serikat terhadap Venezuela melanggar prinsip hukum internasional dan menjadi preseden berbahaya bagi masyarakat dunia. Di tengah pengerahan besar-besaran pesawat tempur Amerika Serikat ke negara tetangga Venezuela, Nicolas Maduro nampak panik dengan langkah yang diambil oleh Donald Trump. Maduro berbicara di sebuah acara publik di Caracas pada hari Selasa 16 Desember dan menyerukan perdamaian sambil menuduh Amerika Serikat mencoba merebut sumber daya alam Venezuela. Maduro mengatakan para pekerja minyak harus mengorganisir protes internasional yang berkelanjutan untuk membela perdagangan bebas minyak Venezuela. Dan ia menolak tuduhan Amerika Serikat tentang perdagangan narkoba sebagai berita palsu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara di sebuah acara publik di Caracas pada hari Selasa 16 Desember dan menyerukan perdamaian sambil menuduh Amerika Serikat mencoba merebut sumber daya alam Venezuela. Maduro mengatakan para pekerja minyak harus mengorganisir protes internasional yang berkelanjutan untuk membela perdagangan bebas minyak Venezuela. Dan ia menolak tuduhan Amerika Serikat tentang perdagangan narkoba sebagai berita palsu. Imperialisme dan sayap kanan fasis ingin menjajah Venezuela untuk mengambil alih kekayaan minyak, gas, emas, dan mineral lainnya. Kami telah bersumpah untuk membela tanah air kami dan di Venezuela perdamaian akan menang, tambahnya. Kemudian pada hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan apa yang ia sebut sebagai blokade total dan lengkap. Terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar Venezuela menurut unggahan yang ia buat di Truth Social.
Unggahan Trump muncul seminggu setelah Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela. Langkah tersebut dalam kampanye tekanan terhadap pemerintah pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, yang dituduh Trump bertanggung jawab atas masuknya narkoba ke Amerika Serikat. Kampanye Trump mencakup peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut dan lebih dari 2 lusin serangan militer terhadap kapal-kapal di Samudra Pasifik dan di Laut Karibia dekat Venezuela yang telah menewaskan sedikitnya 90 orang. Trump juga mengatakan bahwa serangan darat Amerika Serikat di negara Amerika Selatan itu akan segera dimulai. Pernyataan yang dilontarkan Maduro rupanya membuat Donald Trump naik pitam. Trump lalu memberikan ancaman dengan mengatakan tidak menutup kemungkinan terjadinya perang dengan Venezuela. Hal tersebut mengemuka di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump sebelumnya mengklaim bahwa Venezuela kini dikepung oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Trump juga berjanji menghentikan pengiriman minyak Venezuela sebagai bagian dari penegasan sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menutup kemungkinan terjadinya perang dengan Venezuela. Hal tersebut mengemuka di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, terutama terkait sektor minyak negara tersebut. Dalam wawancara dengan NBC News yang dilakukan Kamis 18 Desember 2025, Trump ditanya mengenai kemungkinan perang dengan Venezuela. Trump juga enggan secara terbuka menyatakan apakah pemerintahannya bertujuan menggulingkan Maduro. Pada pernyataan sebelumnya, ia menyebut bahwa hari-hari kekuasaan Maduro tinggal menghitung hari. Trump sebelumnya mengeklaim bahwa Venezuela kini dikepung oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan. Trump juga berjanji menghentikan pengiriman minyak Venezuela sebagai bagian dari penegakan sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Pernyataan Trump muncul bersamaan dengan sikap keras Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Yang menegaskan komitmen pemerintah Amerika Serikat menekan Venezuela, termasuk dengan memblokade distribusi minyak negara tersebut. Rubio memang menolak menjawab secara gamblang apakah Washington menargetkan penggulingan Maduro. Namun, Rubio menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat.
Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kini berada di titik krusial. Pernyataan Donald Trump yang menyatakan kesiapan menghadapi perang ditambah pengerahan kapal perang di sekitar wilayah Venezuela memperbesar resiko konflik terbuka. Dunia internasional pun terus memantau, berharap ketegangan ini tidak berujung pada perang yang berdampak luas bagi stabilitas kawasan dan global. Sekian rangkuman situasi yang makin membara antara Amerika Serikat dan Venezuela. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.